Assalamualaikum. Siap gerak. Beri salam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Bapak mau nanya dulu. Bagaimana kabar anak-anak semua? Siap? Kelas 8C. Siap. Siswa 8C. Siap. 8C. Siap. Siswa 8C apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa 8C semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Oke. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, sebelum kita mulai ke materi atau Bapak tayangkan materi, ada baiknya supaya kegiatan kita di pagi ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Oke, ketua kelas, tolong pimpin doa. Siap gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi stop bullying ya. Tapi sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan dulu, apa sih tujuan Bapak melakukan bimbingan klasikal kalau ke kelas 8C ini? Tujuannya kita untuk mempelajari stop bullying, yakni siswa mampu memahami apa itu pengertian bullying, dan siswa juga dapat mengetahui jenis-jenis bullying, dampak bullying, sebab bullying, dan cara mencegah bullying. Nah, jadi setelah kita masuk ke materi, kamu menyimak materi, nanti ada Bapak tayangkan video tentang bullying, ya. Nah, setelah itu juga Bapak membagikan kelompok. Ya, membagikan kelompok ini kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Nanti setiap kelompok setelah Bapak menjelaskan atau memaparkan materi, nanti Bapak memberikan tugas. Setiap kelompok diberikan tugas, menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan akhirnya dari tugas kamu tersebut kamu membuat poster, ya, membuat poster dan kesimpulan dari materi yang sudah kamu simak. Nanti 2 orang ke depan, 1 orang memaparkan poster, 1 orang lagi menyebutkan kesimpulan materi. Paham ya? Paham? Apakah ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita masuk ke materi stop bullying, Bapak tanya kembali. Apakah kelas 8C sudah siap untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan? Siap. Belum kita mulai, ada tepuk fokus namanya, untuk membuat kamu fokus dalam tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, tepuk tangan untuk semua.
Oke, kita masuk ke materi yakni stop bullying. Nah, apa sih bullying? Apa itu bullying? Siapa yang bisa jawab? Kira bullying itu apa? Bullying itu adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan karena bullying bisa merusak pikiran orang lain dan merusak mental orang lain. Ya, tepuk tangan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi melalui kata-kata, perbuatan yang tidak menyenangkan dan terjadi berulang-ulang. Jenis-jenis bullying. Ada yang tahu jenis-jenis bullying? Jenis-jenis bullying. Pertama, bullying fisik. Ya, bullying fisik. Bullying verbal. Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata merendahkan, menyakitkan, dan menghina korban. Ketiga, bullying sosial. Bullying sosial itu bullying yang bertujuan untuk mengisolasi korban dari lingkungan sosial atau teman sebaya. Yang keempat, bullying psikologi atau emosional, yakni bullying yang bertujuan untuk merusak kesejahteraan emosional korban. Yang kelima, cyberbullying. Cyberbullying. Tahu kan kamu cyberbullying? Apa? Siapa yang tahu cyberbullying? Bullying yang dilakukan di Indonesia, betul. Bullying yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, dan email. Misalnya nih di media sosial, si Zira memfoto Azam sedang tidur di saat jam belajar, ya. Si Zira ini foto nih, si Azam sedang tidur saat belajar, sedang nganggo. Di fotonya sudah itu diedit menjadi stiker, ya kan? Stiker tersebut dikirimkannya di grup kelas, kan jadi bahan ketertawaan, ya nak, jadi bahan tertawaan, jadi sehingga membuat si Azam ini merasa malu, merasa malu. 6, bullying relasional, ya, bullying relasional yakni bullying yang dilakukan secara tidak langsung seperti menyebar gosip atau membicarakan kekurangan korban. Oke, misalnya yang cewek menyebar gosip kayak ini misalnya. Oh, si A itu tadi sore saya lihat dia jalan dengan om-om. Kan belum tentu om-om yang lain. Bisa jadi dia om betul dia. Karena kamu tidak tahu akan siapa yang jalan sama si A, dan kamu sebarkan gosip. Dan karena kamu tidak suka sama si A, kamu sebarkan gosip. Termasuk kepada bullying relasional. Yang ketujuh, bullying rasial. Bullying yang dilakukan dengan cara menghina, mengejek, dan mendiskriminasikan korban berdasarkan ras atau etnisnya. Berdasarkan ras atau etnisnya. Contoh, Ibam nih ngejek Rido. Kamu jangan sok ganteng di sini. Kulit kamu hitam. Saya gagah, kulit saya putih. Itu ejekan tersebut termasuk perilaku bullying. Ya, itu bullying rasial. Lanjut, pelecehan seksual. Pelecehan seksual, contoh pelecehan seksual. Ada yang tahu contoh pelecehan seksual? Ada yang tahu? Dekat aja. Jam olahraga kamu di jam berapa? Hari apa? Senin. Yang laki-laki tukar baju di mana? Di lokal. Ganti-gantian dengan yang cewek. Yang laki sudah ganti baju, yang cewek di luar. Setelah cewek ke dalam dan laki-laki ke luar. Yang cowok ini ada satu orang nih hobi ngintip. Itu termasuk pelecehan seksual juga. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Masih semangat nih? Masih semangat? Oke, kita lanjut. Apa penyebab perilaku bullying? Coba Pak mau tahu. Apa sih penyebab perilaku bullying? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke.
Bercanda berlebihan boleh. Ada lagi? Do. Ini nunjuk apa nih? Punya dendam. Punya dendam. Oke, ada lagi. Enggak. Ada lagi? Iri. Oh, boleh. Ada lagi? Ketidaksukaan terhadap orang. Ketidaksukaan terhadap orang bisa jadi, boleh juga. Mantap jawaban dari siswa sekalian. Oke, kita bahas apa penyebab perilaku bullying. Pertama, kondisi keluarga kurang sehat atau kondisi keluarga tidak sehat. Tidak sehat bukan di arti katakan dia sakit, enggak, ataupun demam, tidak ya. Yang arti katanya kondisi keluarga tidak sehat karena keluarga tersebut mengajarkan kekerasan di dalam rumah, atau orang tuanya mengajarkan kekerasan di rumahnya, mengajarkan anak. Nah, lanjut kedua, perilaku, model perilaku. Contoh model perilaku seperti ini. Model perilaku seperti ini. Dia mencontoh di dalam keluarganya tuh, ya, apa-apa main seperti tadi, apa-apa harus keras, apa-apa harus main tangan, apa-apa harus main fisik. Jadi dia mencontoh teladannya, mencontoh orang tuanya. Oh, seperti ini, didikan orang tua saya keras, jadi saya harus keras juga di sekolah. Itu bisa menjadi penyebab perilaku bullying. Lanjut lagi, rasa kuasa atau pengendalian. Rasa kuasa atau pengendalian. Rasa kuasa perilaku bullying dapat memberikan rasa kuasa dan pengendalian kepada perilaku. Mereka mungkin merasa puas ketika dapat mendominasi. Ya, ini contoh. Perilaku bullying ini ketika ganggu temannya, dia ninju, dia menjambak, dia memukul, dia merasa puas, nak. Karena lawannya ini, korban ini tidak melawan. Jadi dia beranggapan bahwa sayalah orang yang paling kuat di kelas ini. Tidak ada orang yang mampu melawan saya. Itu penyebab dari rasa kuasa dan pengendalian. Lanjut. Kurangnya empati dan pengetahuan. Ya, kurangnya empati dan pengetahuan. Beberapa orang mungkin kurang memahami dampak emosional dan psikologis dari perilaku bullying. Kurangnya empati dan pengetahuan tentang bagaimana tindakan dan pengaruh orang lain. Kurang empati gimana? Dia tidak ada rasa empati terhadap lawannya, tidak ada rasa bersalah terhadap korbannya. Dia sudah mengganggu teman, sudah mukul segala macam, dia tidak ada rasa bersalah. Atau dia kurangnya empati tadi. Itu yang penyebab perilaku bullying. Ketahuan bagaimana tidak adanya pemberi wawasan baik di rumah atau di sekolah bahwa bullying itu tidak baik dilakukan oleh siswa karena efek sampingnya akan besar. Ya, nanti kita akan bahas dari efek samping perilaku bullying. Lanjut lagi. Faktor sosial dan lingkungan. Nah, faktor sosial dan lingkungan misalnya contoh di rumahnya sebelahnya pembunuh bayaran, misal. Yang di depannya maling sendal. Yang di depannya lagi tukang begal. Yang sebelahnya lagi preman pasar. Jadi lingkungan mempengaruhi sifat dan karakter siswa. Nah, itu yang menyebabkan terjadi perilaku bullying, ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Masih semangat? Masih semangat? Oke, coba kita tepuk fokus lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, kita masuk ke materi dampak negatif bullying. Ya, dampak negatif bullying. Sama. Dampak negatif bullying, kesehatan mental, stres. Nah, orang yang diganggu terus-menerus, akan merasa stres. Ya, merasa stres. Kenapa stres? Pertama, di sekolah diganggu, keluar main diganggu, pulang sekolah nanti diganggu lagi, jadi stres ya.
malah lah saya ini masuk ke sekolah lagi karena saya diganggu terus. Jadi stres ini memicu dia supaya tidak ingin ke sekolah lagi. Yang kedua, kesehatan fisik. Dampak negatif dari bullying, kesehatan fisik. Bagaimana kesehatan fisik, Pak? Cedera fisik. Misalnya Azam ditinju sama Wafa, keras kepentik lebam dia. Itu cedera fisik. Lanjut. Yang ketiga, sosial emosional. Sosial emosional. Dampak negatifnya sosial emosional itu isolasi. Orang yang menjadi korban, siswa yang menjadi korban, dia mengasingkan diri dengan orang banyak. Kenapa? Karena merasa takut, nak. Karena sering dibully, dia mengasingkan diri dari orang banyak. Karena yang keempat, hubungan dan perilaku, ya. Orang ataupun siswa yang jadi korban bullying, hubungannya antara seksama, antara si A dan si B, antara dia dan temannya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena merasa tidak ada manusia ataupun temannya di lokal ini yang baik. Lanjut lagi, trauma yang berkepanjangan. Trauma yang berkepanjangan seperti ini, nak. Trauma yang berkepanjangan. Tasnya dilempar keluar, bajunya kamu coret, ya, rambutnya kamu tarik, kakinya kamu pijak. Jadi dia traumanya bagaimana? Bahwa sekolah tidak menjamin keselamatannya hingga dia malas untuk ke sekolah karena diganggu terus. Itu membuat trauma yang berkepanjangan. Lanjut, cara mencegah bullying di sekolah. Oke, cara mencegah bullying di sekolah. 1, tunjukkan prestasi. Tahu tunjukkan prestasi? Kayak ini, nak. Nih, semakin saya berprestasi, semakin pelaku bullying tersebut tidak akan mengganggu saya. Biasanya kalau siswa yang nilainya tinggi banyak teman. Jadi pelaku bullying ini enggak berani mendekati kamu karena tunjukkan prestasi. Prestasi bisa menghilangkan rasa takut kamu terhadap pelaku bullying. Yang kedua, jalinlah pertemanan dengan banyak orang. Jalinlah pertemanan dengan banyak orang. Jangan kamu dari SD Azam dengan Wafani dari TK berdua, SMP berdua juga. Itu yang memancing kamu menjadi korban bullying, karena pelaku bullying pasti mengincar siswa yang tidak punya teman. Jadi kalau kamu banyak teman, setidaknya teman yang banyak ini bisa membantu kamu menghindari kamu dari pelaku bullying. Lanjut. 3, tidak terpancing untuk melawan. Tidak terpancing untuk melawan. Kalau pelaku bullying melakukan perilakunya atau mengganggu kamu atau membuli kamu kalau melawan tambah menjadi-jadi dia. Kalau kamu tidak melawan, mungkin dia merasa bersalah atau segala macam. Lanjut. Jadikan bulian sebagai penyemangat. Jadikan bulian jadi penyemangat. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Maksudnya jangan menunjukkan sikap takut dan sedih itu bukan misalnya kamu ditinju nih, saya nak sedih, anak seperti itu. Misalnya kamu ditinju ataupun diganggu, kamu saya mau fokus belajar. Jangan mengganggu saya. Karena tujuan saya dari awal ke sekolah, orang tua saya menyekolahkan saya untuk belajar. Jadi jangan kamu tunjukkan sikap yang takut atau sedih. Semakin kamu menunjukkan sikap takut dan sedih, semakin diganggu oleh pelaku bullying. 6. Laporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu bagaimana? Kalau pelaku bullying ini mengganggu kamu atau memberikan bullyingnya kepada kamu itu yang dampaknya negatifnya besar. Contoh kamu masuk rumah sakit dibuatnya. Misalnya menendang kamu sampai kepala kamu robek,
bukan sudah efek sampingnya terlalu jauh. Jadi itu bisa kamu melaporkan pihak berwenang. Pihak berwenang bagaimana? Bisa di sekolah kamu melaporkan ke guru BK ataupun ke kepala sekolah. Kalau sudah jauh kasusnya boleh melaporkan ke kepolisian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas mengenai materi stop bullying? Nah, oke. Sesuai dengan kesepakatan awal tadi, ini materinya sudah Bapak paparkan. Jadi kita lanjut ke menonton video ya, sedikit menonton video. Video mengenai bullying. Ya, kamu nonton video. Ini Bapak bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak tayangkan video. Sudah Bapak tayangkan video, kita langsung ke tugas. Nanti Bapak kasih tugas satu-satu, kerjakan, langsung menyimpulkan materi yang sudah disajikan, membuat poster, 2 orang maju ya, 2 orang maju dan memaparkan hasil dari materi yang kamu simak tadi. Paham ya? Paham? Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akan yang moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Nah, kita lanjut ke tugas. Ya. Kita lanjut ke tugas sesuai dengan kesepakatan dari awal. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan kerjakan secara kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan mengerjakan secara bersama. Setelah mengerjakan itu siap-siap kertas untuk poster. Siapkan kertas untuk poster. Silakan. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Kerjakan. Oke, siapa yang sudah boleh ke depan ya. Oke. Kelompok 1 sudah siap. Silakan kelompok 1. Ya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster yang kami telah buat. Tadi kami membuat poster stop bullying. Di sini kami membuat contoh-contoh bullying. Pertama ada social bullying, cyberbullying, dan verbal bullying. Dan terakhir ada physical bullying. Dan di sini kami membuat cara mencegahnya. Dan di sini ada contoh orang yang membuli. Simpulannya. Simpulannya, jadi kami membuat poster bullying ini supaya di kelas ini tidak ada lagi terjadi bullying. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang stop bullying. Kesimpulan dari stop bullying adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk kata-kata. Lagi? Enggak ada. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Hasil kesimpulan kami adalah jangan melakukan pembulian di sekolah karena berdampak negatif kepada korban dan berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Dan sekian dari saya dan terima kasih. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 4. Aufar dengan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan yang kita pelajari tadi, yaitu bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang berulang-ulang dengan tujuan menyakiti atau pelakunya tidak terasa nyaman. Bullying dapat terjadi karena lingkungan keluarga yang kurang sehat. Cara mengatasinya adalah menunjukkan prestasi dan tidak menunjukkan emosional yang sedih atau takut. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Kelompok 1 sudah menyimpulkan, kelompok 2 sudah menyimpulkan, kelompok 3 sudah menyimpulkan, kelompok 4 sudah menyimpulkan. Jadi, secara garis besarnya dari kesimpulan siswa-siswa semua bahwa bullying itu tidak baik. Bullying itu tidak patut dilakukan siswa di sekolah. Oke, untuk kedepannya mudah-mudahan siswa kelas 8E, 8C tidak termasuk pelaku bullying. Tutup materi ini, baiknya kita breaking ya. Silakan berdiri semua. Kita mulai 1, 2, 3. Silakan duduk. Oke, gimana, masih semangat kan? Masih. Oke, mungkin materi selanjutnya akan kita sajikan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada kelas 8C yang sudah mengikuti materi yang Bapak paparkan mengenai stop bullying. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita tadi ada permulaan dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas. Ya, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian paparan yang Bapak sudah sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua tidak termasuk perilaku bullying. Terima kasih. Cukup sampai di sini karena di sana mereka sudah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.